Setiap tahun, dunia menghabiskan lebih dari 250.000 ton lobster hidup. Tapi sebagian besar datang dari laut tropis Asia Tenggara, bukan dari pabrik modern, melainkan dari tangan nelayan kecil. Di balik harga fantastisnya, ada sistem yang rumit dan perjuangan nyata di perairan Indonesia dan Vietnam. Namun, bagaimana sebenarnya lobster bernilai jutaan rupiah ini dihasilkan? Dan mengapa laut tropis justru menjadi pusat dari industri lobster dunia? Lobster adalah salah satu hewan krustasia paling bernilai di dunia, termasuk dalam keluarga Palinuridae. Hewan yang memiliki tubuh bersegmen keras, sepasang antena panjang, serta warna tubuh mencolok. Lebih dari 30 spesies lobster hidup di perairan tropis, namun hanya beberapa yang benar-benar mendominasi tangkapan dan budidaya. Di antaranya adalah lobster mutiara, lobster batu, dan lobster batik. Ketiganya tumbuh di laut hangat dengan tampilan menawan, dari hijau kebiruan hingga ungu bercorak putih menyerupai batik. Cangkangnya keras dan berkilau, menandakan daya tahan dan kualitas yang tinggi. Berbeda dari udang atau kepiting, bagian paling berharga dari lobster terletak pada ekornya, tempat daging tebal, lembut, dan manis alami tersimpan. Daya tarik visual yang eksotis, tekstur daging yang lembut, serta cita rasa premium membuat lobster menjadi primadona di pasar ekspor Asia. Tidak heran, harganya bisa menembus jutaan rupiah per ekor. Nilai itu menjadikannya bukan sekedar komoditas laut, melainkan simbol kemewahan dan prestis di meja makan dunia. Namun di balik gemerlap pasar premium itu, tersimpan dua jalur besar dalam rantai pasok lobster, yaitu penangkapan langsung dari alam dan budidaya yang dikembangkan manusia. Keduanya mewakili dua pendekatan berbeda. Yang satu bergantung pada keberuntungan dan kondisi alam, sementara yang lain menuntut ketelitian ilmiah dan investasi jangka panjang. Meski berbeda cara, keduanya memiliki satu tujuan yang sama, menghadirkan lobster hidup berkualitas tinggi untuk pasar global, dengan ukuran ideal, warna cangkang memesona, dan kondisi fisik sempurna. Penangkapan lobster dari alam liar bukanlah hal baru. Metode ini telah dilakukan selama puluhan tahun, jauh sebelum teknologi budidaya berkembang. Di sepanjang pesisir tropis Asia Tenggara, nelayan masih mengandalkan cara-cara tradisional untuk menangkap lobster langsung dari habitat alaminya. Ada 3 metode utama yang umum digunakan: memasang perangkap lobster menggunakan jaring sederhana dan menyelam langsung ke dasar laut untuk menangkapnya satu persatu. Di antara ketiganya, perangkap lobster menjadi alat paling klasik. Setiap perangkap dirancang dengan prinsip sederhana, menyerupai gua karang kecil, tempat lobster merasa aman untuk bersembunyi. Di dalam perangkap, nelayan menaruh umpan ikan segar. Aroma amis ini nantinya akan menyebar di sekitar air laut dan menarik lobster keluar dari persembunyiannya. Saat malam tiba, perahu-perahu kecil mulai bergerak menuju laut. Di bawah cahaya bulan, mereka menurunkan perangkap satu persatu. Di kedalaman antara 3 hingga 10 meter, tepat di sekitar gugusan karang dan pasir tempat lobster biasa bersembunyi. Saat fajar mulai menyingsing, kegiatan berbalik arah. Nelayan kembali ke lokasi, menarik satu persatu tali perangkap dari laut. Kadang hanya berisi kepiting kecil atau ikan karang. Namun sesekali, seekor lobster besar berwarna hijau kebiruan muncul dari dalam perangkap, menggeliat dengan antena panjang dan capit kuatnya. Lobster-lobster hasil tangkapan kemudian dimasukkan ke dalam wadah, agar tetap hidup hingga dibawa ke daratan. Tidak semua nelayan mengandalkan perangkap. Di beberapa daerah pesisir ada metode lain yang lebih cepat tapi juga lebih berisiko, yaitu penangkapan lobster dengan jaring dasar. Berbeda dari jaring biasa yang dilempar di permukaan, jaring dasar ditempatkan di kedalaman di area perbatasan antara pasir dan terumbu karang. Tempat lobster biasanya mencari makan di malam hari. Teknik ini menuntut ketepatan, karena jika jaring dipasang terlalu dekat dengan karang, bisa merusak jaring atau bahkan tersangkut di struktur karang. Saat pagi datang, para nelayan kembali, mereka menarik tali jaring.
Jika beruntung, beberapa lobster tersangkut jaring, tapi pekerjaan belum selesai. Membuka jaring dasar butuh kesabaran ekstrim. Lobster seringkali terjerat di bagian capit atau antenanya, dan jika dilepaskan dengan paksa, tubuhnya bisa rusak. Setiap hasil tangkapan harus dikeluarkan satu persatu. Setelah diperiksa, lobster besar dipisahkan, sedangkan yang masih kecil dilepas kembali di area yang sama. Tidak semua lobster ditangkap dengan alat. Di beberapa daerah tropis, terutama di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan, nelayan memilih cara paling langsung, menyelam sendiri untuk mengambil lobster. Metode ini dikenal dengan sebutan free diving. Tapi bagi para nelayan pesisir, ini bukan sekadar teknik, melainkan sebuah keterampilan. Penyelam menelusuri celah bebatuan dan gua karang, tempat lobster biasa bersembunyi pada siang hari. Lobster tropis memiliki refleks luar biasa cepat. Satu gerakan salah, dan hewan ini bisa melesat mundur dengan kekuatan ekornya hingga 2 meter dalam sepersekian detik. Alat bantu yang digunakan pun sederhana, tongkat besi kecil atau kail. Dengan alat ini, penyelam mendorong perlahan antena lobster agar keluar dari celah. Begitu tubuhnya terlihat, satu gerakan cepat dilakukan. Tangan menekan bagian punggung, memastikan capit dan ekornya terkendali. Lalu penyelam berenang naik ke permukaan untuk mengambil napas baru. Proses itu diulang berkali-kali. Menyelam, mencari, menangkap, lalu kembali ke atas. Tak jarang, mereka melakukan lebih dari 100 kali penyelaman dalam satu malam. Jika penangkapan dari alam bergantung pada keberuntungan dan cuaca, maka budidaya lobster adalah soal ketelitian ilmiah, kesabaran ekonomi, dan pemahaman mendalam terhadap perilaku laut. Di perairan tropis seperti Indonesia, Vietnam, dan Australia bagian utara, eksperimen budidaya lobster telah dimulai sejak awal tahun 2000. Sebuah upaya ambisius untuk menghasilkan lobster dalam jumlah besar, tanpa menguras populasi liar yang semakin tertekan oleh permintaan pasar global. Dalam 1 dekade terakhir, budidaya lobster menjadi fenomena baru di banyak desa nelayan. Dari Teluk Gerupuk di Lombok hingga perairan Karimun Jawa dan Pulau Simeulue, keramba apung kini menjamur di teluk-teluk kecil yang dulunya sepi. Strukturnya sederhana, rangka kayu, drum pelampung, dan jaring halus kini menjadi wadah ekonomi bernilai tinggi. Di Indonesia, peredaran benih lobster diawasi dengan ketat. Setiap bibit yang digunakan dalam budidaya harus berasal dari sumber legal dan terdaftar, baik hasil tangkapan yang diizinkan maupun distribusi resmi dari Balai Budidaya Laut di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam skala budidaya, pembudidaya hanya menggunakan benih dari fase juvenil, yakni lobster muda yang telah melewati masa rentan pada tahap benur. Pada fase ini, tubuhnya berukuran sekitar 5 hingga 7 cm dengan berat rata-rata 3 hingga 5 gram per ekor. Warna cangkangnya sudah mulai tampak jelas, kehijauan pada lobster pasir dan biru kehijauan bertotol putih pada lobster mutiara. Ukuran tersebut dianggap ideal, cukup kuat menghadapi arus laut terbuka, namun masih cepat tumbuh saat diberi pakan alami. Setelah diperoleh, bibit-bibit ini tidak langsung ditebar ke laut. Benih-benih kemudian diadaptasikan secara bertahap terhadap kondisi air laut tempat mereka akan dibudidayakan. Proses ini disebut aklimatisasi, tahap krusial yang menentukan apakah ribuan benih kecil itu mampu bertahan hidup di lingkungan barunya. Barulah penebaran dilakukan. Umumnya, penebaran dilakukan pada pagi atau sore hari saat suhu air laut stabil dan sinar matahari tidak terlalu terik. Di sisi lain, Vietnam memilih arah berbeda. Sebagian besar bibit yang digunakan di sana bukan hasil tangkapan lokal, tetapi impor dari luar negeri, terutama jenis lobster biru yang dibudidayakan di perairan tropis lain. Pemerintah Vietnam, melalui Ministry of Agriculture and Rural Development, telah menetapkan aturan ketat. Setiap bibit impor wajib dikarantina, diuji penyakit, dan didaftarkan ke sistem pelacakan nasional. Dari kondisi inilah, muncul fenomena yang lebih kompleks di balik rantai pasok lobster tropis. Karena permintaan bibit lobster di Vietnam terus meningkat, sebagian wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mulai menghadapi tantangan berupa perdagangan bibit lintas batas yang tidak tercatat secara resmi.
Bibit yang berpindah tangan di jalur ini umumnya masih berada pada tahap puerulus, yaitu fase muda lobster yang baru saja melewati masa larva. Pada tahap ini, tubuhnya transparan, ringan, dan sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Nilainya justru tinggi karena puerulus dianggap paling ideal untuk proses budidaya. Tidak hanya itu, puerulus mudah beradaptasi dan memiliki tingkat pertumbuhan cepat bila ditangani dengan benar. Namun di sisi lain, aktivitas perdagangan tak resmi ini memunculkan persoalan baru, kehilangan potensi ekonomi di tingkat lokal, sekaligus risiko ekologis bila proses penangkapan tidak diawasi. Setelah melalui tahap seleksi dan penebaran, perjalanan bibit lobster baru saja dimulai. Di Keramba Apung, ratusan jaring berukuran sekitar 2 x 2 meter terhampar di perairan tenang. Biasanya di teluk terlindung atau laguna dangkal dengan sirkulasi air yang stabil. Setiap jaring menampung puluhan ekor lobster muda. Pakan diberikan secara bertahap, mulai dari ikan ruca, cumi, hingga siput laut cincang halus. Di tahap awal, pakan harus segar dan mudah dikunyah. Dalam 3 hingga 4 bulan pertama pertumbuhannya berlangsung cepat. Berat tubuh meningkat hingga 3 kali lipat dan warna karapas mulai berubah menjadi hijau kecoklatan atau biru kehijauan. Setiap beberapa minggu, petani melakukan pembersihan jaring untuk menghindari penumpukan lumut dan organisme laut lain yang dapat menurunkan sirkulasi air. Di sisi lain, pemeriksaan rutin juga dilakukan untuk memisahkan lobster yang mulai berganti kulit. Proses pemeliharaan ini berlangsung selama 8 hingga 12 bulan. Hingga lobster mencapai ukuran konsumsi ideal, sekitar 200 hingga 300 gram per ekor, tergantung spesies dan kondisi lingkungan. Setiap siklus panen menjadi penentu keberhasilan ekonomi petani. Di daerah pesisir seperti Lombok, Sumbawa, dan Selatan Jawa, hasil budidaya lobster kini menjadi sumber pendapatan utama, menggantikan perikanan tangkap yang semakin tidak menentu. Setelah berbulan-bulan perawatan intensif di laut terbuka, tibalah tahap paling dinantikan, panen lobster. Pagi hari menjadi waktu terbaik untuk panen. Air laut masih tenang, suhu stabil, dan lobster dalam kondisi aktif, namun tidak stres. Petani menurunkan jaring satu persatu, mengangkat lobster dengan hati-hati menggunakan serok halus atau tangan langsung. Setiap ekor diperiksa, memastikan cangkang keras, warna karapas cerah, dan tidak ada luka di kaki renangnya. Tahap berikutnya adalah sortasi dan penimbangan. Lobster dipisahkan berdasarkan ukuran dan kualitas, lobster konsumsi untuk pasar lokal, dan lobster premium untuk ekspor. Lobster-lobster ini kemudian dikemas, lalu dimasukkan ke dalam box insulasi dengan pengatur suhu. Dalam waktu kurang dari 24 jam, mereka bisa tiba di pasar seafood premium di Hong Kong, Jepang, hingga Timur Tengah.